Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Suara Perak Jaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa pada hari Rabu kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat SMS maupun pertanyaan dari jamaah yang ada di masjid pada saat sekarang ini. Seperti biasa kita awali terlebih dahulu dengan tilawatil Quranul Karim. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. صاد والقرآن الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كانوا أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تهين مناس وعجبوا أن جاءهم منذر وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. لا كذاب ذل تغضب كذاب. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاط أنزل عليه الذكر من بيتك من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق
فلما يذوق بل لما يذوقوا عذاب من ذكري لا. لما يذوق طيب ulang lagi. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق العذاب يذوقوا عذاب ذل عذاب بل لما يذوقوا عذاب بل لما يذوق العذاب أم إنهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك همزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وفرعون ذو الأوتاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم نوح وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينذر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Imam rahimani wa rahimahullah. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, bahwa yang utama yaitu tentang semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa syirik. Bagaimana hakikat cinta kita kepada keluarga kita? Kalau cinta itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, apakah ini termasuk juga syirik gitu ya? Ada pertanyaan, bagaimana kalau hakikat cinta kita kepada keluarga kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa kecuali syirik. Asyirkul akbar, syirik yang menyebabkan seorang itu keluar dari Islam. Syirik yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Itu syirkul akbar, syirik besar. Kalau syirik ini dibawa mati,
syirik ini dibawa mati. Karena itulah yang kedua, rasa cinta itu sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Cinta kepada wanita, cinta kepada anak-anak. Zuyyina linasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatir. Cinta kepada harta yang banyak. Muqanti minaz zahabi, dari emas, wal fiddati, dari perak, wal khayli, dan juga kuda, wal khaylil musawwamati wal an'am, dan binatang ternak, wal harth, dan juga kuda. Semua itu adalah perhiasan dunia yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk umat manusia ini. Yang kedua, yang ketiga, cinta yang mendapatkan nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala, cinta semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan seseorang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik kepada manusia maupun kepada yang lain-lain, maupun kepada binatang, maupun kepada tumbuh-tumbuhan dan lain, ini akan menilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan seseorang kepada orang yang paling dekat dengan dia, kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anak keturunannya, ini hendaklah betul-betul didasari karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia berumah tangga sampai punya anak, kemudian kecintaannya itu hanya semata-mata bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena yang lain, karena kecantikannya, karena hartanya, karena kedudukannya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini akan menimbulkan kesia-siaan, akan menimbulkan sesuatu yang sia-sia. Karena itu sebelum segala sesuatunya terjadi, segala sesuatunya berjalan lebih jauh, karena itu maka bagi setiap kita semuanya, bagi setiap anggota, bagi setiap kepala rumah tangga, hendaklah betul-betul memperbaiki bahtera kehidupannya, yaitu orientasi dari hidupnya itu adalah untuk ukhrawi, urusan akhirat. Kecintaan dia kepada istrinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga cintanya kepada anak-anaknya, maka hendaklah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk menemukan cinta ini? Ya, dengan menjalankan kewajiban-kewajiban. Masa seorang yang berdoa setiap hari, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Cintanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin orang itu berdoa seperti itu kecuali dia cinta kepada Allah. Masa seorang yang berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kecintaannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perbaiki rasa cinta kita kepada anak keturunan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kecintaan kita bukan karena Allah kepada keluarga kita, apakah itu termasuk syirik ya? Ini jangan sampai dengan mudah kita mengatakan suatu perkataan yang akan menjerumuskan kita ke sesuatu yang akan menyengsarakan kita. Kalau misalnya ada yang seperti itu, maka jadi diperbaiki. Jadi diperbaiki tujuannya. Demikian juga diperbaiki semua sikap, bahwa segala aktivitas setiap mukmin yang itu adalah baik, maka akan bernilai ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang dapat jawab pertanyaannya. Yang pertama, apakah setiap manusia selalu diikuti oleh jin? Bagaimana dengan Nabi? Ya, Nabi kan sudah mengatakan, Inna syaitana yajri majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan sesuai dengan aliran darah. Kullu insanin
lahu qarinan. Setiap manusia itu ada dua qarin, dua makhluk Allah yang senantiasa mengikutinya. Qarinun minal malaikah wa qarinun minasyaitan. Teman dari malaikat, demikian juga dari syaitan. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Apakah juga engkau ada syaitannya? Rasulullah mengatakan, "Na'am, iya. Walakin aslama." Tapi dia itu tunduk. Tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk menundukkan syaitan yang ada di dalam diri kita, maka di sini memperbanyaklah kebaikan-kebaikan, memperbaiki keikhlasan, karena syaitan sudah berjanji, fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaanmu wahai Tuhan, aku akan gelincirkan mereka semuanya itu, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan statement di dalam Al-Qur'anul Karim dalam firman-Nya, "Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Siapa saja yang lupa zikir, tidak pernah zikir, maka kami akan kirimkan syaitan untuk senantiasa mengikutinya kemanapun dia berada. Nah, bagi mereka-mereka yang senantiasa wa'yun di sini ini senantiasa terjaga, senantiasa zikir, maka syaitan pun akan menjauh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhahu termasuk salah satu dari hamba-hamba Allah yang ditakuti syaitan. Apabila syaitan berjalan di satu, apabila Umar bin Khattab berjalan di satu jalan, syaitan berjalan mengambil jalan di tempat yang lain. Bagaimana dengan kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami jelaskan kepada manusia dua jalan. Fujur, kejelekan, kecenderungan untuk berbuat jelek. Wa taqwaha, demikian juga kami jelaskan jalan-jalan kebaikan, jalan menuju kepada ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang bisa mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi orang yang mengikuti hawa nafsunya. Sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita sekarang. Sejauh mana persiapan peluru kita untuk menghadapi syaitan-syaitan itu. Kalau peluru kita kurang, syaitan pun akan mendekat. Tapi kalau peluru kita banyak, syaitan pun akan lari. Baik. Bacaan atau doa apa yang dibaca waktu ziarah kubur kerabat kita yang telah wafat? Ya. Baik itu kerabat maupun siapa saja yang meninggal dunia dari kalangan kaum muslimin, maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Assalamualaikum ahlal kubur, atau Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiquna nas'alullah wa lakumul afiyah. Ya. Kemudian kita doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Atau secara umum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhu. Atau kita kepingin mendoakan kerabat kita, misalnya orang tua kita, Allahumma ighfir li abi, Allah ampunilah dosa orang tuaku. Allahumma nawwir qabrahu, ya Allah sinarilah kuburannya, berikanlah cahaya kuburannya. Allahumma wasi' qabrahu, luaskanlah kuburannya. Allahumma ja'al qabrahu rawdatun min riyadil jannah, jadikanlah kuburannya menjadi taman-taman surga. Ini doa-doa kita doakan keluarga kita kalau kita menziarahinya, maupun kita ketika berada di mana saja gitu. Senantiasa pada saat kita berdoa jangan lupa mendoakan yang pertama adalah keluarga, kerabat, kemudian juga
orang-orang yang meninggal, baik dari keluarga maupun dari orang-orang lain itu, dari kaum muslimin. Dan secara umum kita mendoakan orang-orang yang kaum muslimin dan muslimat di mana saja mereka berada, kita doakan semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita sholat malam, kita sholat tahajud dan istirahat. Berapa rakaat untuk tahajud dan berapa rakaat untuk istikharah? Istikharah ya. Istikharah. Baik. Salat tahajud. Rasulullah SAW melaksanakan 11 rakaat. Ada kalanya 13 rakaat. Jadi ada kalanya 13 rakaat. Kalau yang 11 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 kali salam, kemudian ditutup dengan witir 3. Kalau yang 13 juga gitu. Berarti 5 kali salam, kemudian ditutup dengan witir 3. Salat istikharah itu 2 rakaat. Dilaksanakan kapan? Kapan saja. Asalkan tidak pada waktu yang terlarang. Setelah sholat subuh seperti sekarang ini, kalau sudah sholat subuh dilarang lagi melaksanakan sholat sunnah mutlaq. Tidak boleh ya. Kemudian pada saat matahari persis berada di atas kepala. Kemudian pada sholat asri hatta taghruba syams. Ini waktu-waktu terlarang. Selain daripada itu silakan laksanakan sholat istikharah kapan saja. Setelah sholat wajib, setelah sholat sunnah rawatib, kita sholat istikharah silakan. Pada waktu-waktu duha silakan. Mau tidur di malam hari silakan. 2 rakaat sholat istikharah itu. Sholat istikharah ini adalah kalau seseorang ada 2 hal yang meragukan, dia harus memilih yang mana. Rasulullah SAW bersabda, "Idza hamma ahadukum bi syai'aini aw bi amrayni falyarka' rak'ataini summa yastakhir lillahi subhanahu wa ta'ala." Siapa saja di antara kalian yang menemukan 2 perkara, 2 permasalahan, yang kedua-duanya ini dia masih bingung menentukan pilihannya, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat, kemudian dia mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada doa istikharah khusus. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia laksanakan. Misalnya dia cenderung kepada A misalnya, maka dia laksanakan A itu. Di kemudian hari kok ternyata pilihannya itu salah. Nah, ketika dia sudah salah, dia sudah istikharah. Dia sudah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada saat itu tidak akan timbul penyesalan. Tujuan daripada istikharah ini adalah supaya diberikan kesabaran, keteguhan hati, supaya tidak mengeluh nantinya. Ada yang mengatakan, saya sudah istikharah kok salah juga. Salah juga. Ya, itu kan usaha manusia. Usaha yang menentukanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya dengan istikharah itu kemudian hasilnya itu pas. Ada kalanya juga mungkin tidak pas menurut dia. Kok tidak pas sih, saya sudah istikharah padahal. Ini istikharah tujuannya supaya nanti tidak mengeluh. Apapun pilihannya dia sudah serahkan. Dia sudah mengadukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang atau tidak di kemudian hari, maka di situ adalah dia sudah istikharah supaya dia tidak menyalahkan ini, menyalahkan itu. Menyalahkan temannya, waduh, coba saya enggak ngikuti dia dulu. Apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba saya enggak istikharah, enggak seperti ini. Nah, ini lebih gawat lagi. Maka hendaklah setiap muslim itu membangun sikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa segala sesuatu yang dia sudah mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata kok salah di kemudian hari, maka diambil hikmahnya. Oh ya, ada hikmahnya. Semua ada hikmah. Kalau itu sudah kita inikan, Pak, insyaallah taala kita tidak akan pernah mengeluh. Tidak akan pernah mengeluh dengan apa yang sudah kita pilih. Itu tujuannya istikharah. Dilaksanakan kapan saja, jumlahnya 2 rakaat. Bagaimana melaksanakan sholat taubat, wallahu taala alam. Saya sampai saat sekarang belum pernah menemukan tentang sholat taubat. Di dalam hadis Rasulullah SAW menceritakan tentang
ditanya tentang waktu duha. Kapan sih waktu yang paling tepat melaksanakan sholat duha? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza irtafa'a asy-syamsu washtadda harruha, fadzalika aw fatilka sholatul awwabin." Rasulullah mengatakan kalau matahari sudah terbit dan mulai panas, sudah panas terik, sudah mulai menyengat panasnya. Kira-kira jam berapa itu? 8 jam 9 ya. 8 jam 9 ya. Rasulullah mengatakan itulah solatnya orang-orang yang taubat. Fatilka sholatul awwabin. Itulah solatnya orang-orang yang taubat. Berapa rakaat? Solat duha sekurang-kurangnya ada 2 rakaat. 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat, serah. Siapa saja yang mampu menjaga 2 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kemudahan-kemudahan. Janji Allah Subhanahu wa taala, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Baik. Siapa saja yang dianggap muhrim saya demi untuk menjaga batasan-batasan pergaulan saya dan lingkup keluarga dan saudara-saudara saya seorang akhwat. Muhrimnya siapa aja? Di dalam surat apa? Allah sudah menjelaskan di dalam surat An-Nisa ya. Nanti supaya dibaca dalam surat An-Nisa ayat berapa ini? Sudah dibahas dulu ya. Sudah. Kita akan rujukan aja nanti supaya disebutkan bahwa al-muharramat itu ada 4. Al-muharramat bin nikah. Jadi kita diharamkan untuk menikahi seseorang karena 4 sebab. Yang pertama karena nasab. Itu ada 7. Hunna sab'a. Siapa saja? Banatuna, anak-anak kita. Kemudian anak saudara kita, baik laki-laki maupun perempuan. Banatul ukhti wa banatul akh. Kemudian wa ammatika wa khalatika. Amma ini apa? Saudara bapak. Khalah amma saudara ibu. Khalah saudara dari bapak dia. Ini ayat 23 surat An-Nisa. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum ila akhir. Nanti tolong dibaca. Bisababin nasab. Yang kedua adalah bisababir radha'ah, karena susuan. Siapa saja yang pernah menyusukan kita kira-kira 5 kali susuan, semua anaknya itu adalah menjadi muhrim bagi kita. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuhramu minar radha' ma yuhramu minan nasab." Sama. Siapa saja yang diharamkan dari keturunan itu, maka dia juga pada saat disusukan saudaranya semua, saudara sesusuan itu adalah haram bagi dia, menjadi muhrimnya itu. Haram di sini jadi menjadi muhrimnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah al-muharramat bisababil musakharah. Jadi dia menjadi muhrim karena musakharah. Apa musakharah itu? Besanan. Nah, dia sudah menikah. Bagi akhwat tadi yang bertanya, maka orang tua dari suaminya itu menjadi muhrim bagi dia. Bagi yang
laki-laki, orang tua istrinya itu menjadi ibu istrinya itu menjadi muhrim bagi dia. Ini bisa babil musakharah, karena besanan. Yang keempat, al-muharramat hurmatan muaqqat. Jadi haramnya itu sementara. Jadi muhrimnya itu sementara. Jadi yang tadi 3 itu yang bisa berbinasab karena keturunan, susuan, kemudian musaharah, besanan itu ilal abad, sampai kapan saja dia tetap menjadi muhrim. Yang keempat ini adalah hurmatun muaqqat. Keharamannya itu sementara. Yang pertama adalah al-jam'u bainal ukhtaini. Menikahi 2 orang saudara ini enggak boleh. Kalau kita sudah nikahi saudaranya, maka enggak boleh menikahi saudaranya lagi yang lain. Enggak boleh mengumpuli 2 saudara selama dia masih hidup. Nah, kalau meninggal dunia misalnya, maka boleh dia menikahinya. Ini sebutkan haramnya itulah muhrimnya dan muaqqat sementara. Kemudian yang kedua, al-jam'u bainal khala wa amma, al-jam'u bainal khala wa ammatiha. Demikian juga mengumpulkan 2, yaitu antara dia dengan paman, dengan bibinya dia. Itu enggak boleh. Kita nikahi ponakannya, kemudian kita nikahi bibinya, ini enggak boleh. Ini yang disebutkan hurmatan muaqqat, sementara saja. Nanti kalau sudah misalnya kok ya bercerai dengan bibinya misalnya, kemudian keponakannya ada, kemudian kita nikahi, itu boleh sudah. Tapi kalau kami nikahi bibinya, keponakannya, enggak boleh. Ini disebut dengan tahrim muaqqat. Tolong nanti dibaca lagi dalam surat An-Nisa ya. Yang berikutnya, waktunya sudah hampir habis. Sudah habis sebenarnya. Ada ustaz bilang belajar bahasa Arab itu tidak harus, sebab Abu Jahal, Fir'aun pandai bahasa Arab, masuk neraka. Siapa bilang Fir'aun pindah bahasa Arab? Innamal a'malu binniyat. Untuk apa belajar? Ikan kembali kepada niat ya. Orang yang mengatakan seperti orang keblinger ya. Ya bagaimana kita bisa memahami agama ini tanpa kita tanpa bahasa Arab ya? Nggak mungkin orang memahami sesuatu dengan terjemahan. Karena terjemahan itu keterbatasan manusia. Kita mempelajari bahasa aslinya, bahasa Al-Quran itu bahasa Arab. Kalau Fir'aun kemudian lain bahasa Arab, jangan dijadikan sebagai satu dalil. Untuk apa kita belajar bahasa Arab? Kita sholat dengan bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Kalau kita nggak paham, ini mereka itu ngerti bahasa Arab tapi nggak paham. Fir'aun di bahasa Arab nggak paham. Abu Lahab pandai bahasa Arab karena nggak paham. Artinya nggak paham apa? Nggak paham dengan kebenaran. Jadi jangan sampai itu jadikan sebagai dalil bahwa kita tidak harus belajar bahasa Arab karena Fir'aun ini bahasa Arab juga masuk neraka. Ya, kembali kepada innamal a'malu binniyat. Untuk apa belajar bahasa Arab ya? Jadi tujuan kita belajar bahasa Arab adalah untuk semata-mata untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena akan beda sekali orang-orang yang hanya sekedar menghafal Al-Quran tapi tidak mengerti bahasa Arab, tidak mengerti maknanya. Atau orang yang belajar bahasa Arab hanya sekedar untuk conversation, pertanyaan, percakapan, hiwar, supaya bisa bercakap-cakap, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Ya, itu yang seperti itu mungkin yang seperti Abu Jahal itu, seperti Abu Lahab, belajar bahasanya sekedar untuk apa? Untuk komunikasi saja itu ya. Tapi paling tidak kalau hanya sekedar komunikasi, ada yang mengatakan bahwa man ta'allama lughata qaumin salima min makri. Siapa saja yang mempelajari bahasa satu kaum, dia akan terhindar dari tipu dayanya. Kalau nggak bisa satu bahasa atau bahasa lain, boleh jadi orang berbicara A, kita menanggapi B. Baik. Surat Jin 19. Jin mengerumuni orang sholat untuk menggoda apa untuk ingin tahu
Jin ada yang Islam, bolehkah manusia berteman dengan jin? Alasannya karena enak, bisa disuruh-suruh. Enak aja gitu. Siapa yang tahu bahwa di depannya itu ada jin? Gak ada yang tahu. Jin itu alam gaib itu. Gak ada yang tahu tuh. Kita misalnya, ya saya tiba-tiba ada misalnya ada suara, saya jin ini, jin Islam. Siapa yang mengetahui bahwa jin itu jin Islam? Syukurlah menjadi manusia. Kita ini hidup di alam musyahadah, kita bisa menyaksikan. Jangan sampai hidup di alam jin. Bagaimana kalau dibawa kemana-mana kita nggak tahu? Nampaknya kita ini tidur di kasur, tiba-tiba tidur di tengah sawah misalnya, atau di tengah duri-duri. Kita sadar, waduh ternyata nggak enak juga berteman dengan jin. Jangan sampai berteman dengan jin. Jadi jin itu memang ada yang Islam. Itu urusan mereka masing-masing. Jin sudah ada alamnya. Kita juga sudah ada alam kita. Maka bersyukurlah kita menjadi manusia. Bahkan Allah mengatakan di dalam surah Ar-Rum ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dijadikan pasangan-pasanganmu dari jenismu. Manusia, bagaimana kalau pasangan kita dari jin? Kita mau pulang, istri kita nggak ada. Kemana nih? Waduh, sedang jalan-jalan kemana? Padahal dia ada gitu ya. Kenapa? Istrinya dari golongan jin, wanita gawat ini. Suatu saat ini yang kelihatan, ini tidak kelihatan. Jangan sampai berharap-harap berteman dengan jin. Jangan disangka juga orang-orang yang berteman dengan jin kemudian dia menyuruh dengan enak saja misalnya. Ambilkan uang. Uang siapa yang diambilkan? Ya? Jangan, dia cepat sekali kaya. Kenapa? Dia punya tuyul. Dari mana uangnya? Halal apa tidak? Nah ini, dia cepat kaya ya. Misalnya, dia padahal nggak bekerja. Dia punya tuyul misalnya. Dari mana tuyulnya itu nyari uang? Kalau nggak nyuri gitu ya. Sudahlah, kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita berteman macam-macam ya. Pengen punya teman dari kalangan jin. Nah, ini surat jin ayat 19 ya. Tolong dibaca-baca lagi. Apa maksudnya di sini? Wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakuna alaihi libada. Wa annahu lamma qama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'budu rabbah. Kita perhatikan tafsirannya. Dan ingatlah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qama Abdullah yad'uhu ya'budu rabbahu, menyembah Allah. Kadal jin yakununa alaihi jama'atin mutarakimah ba'duha fawqa ba'd min syiddati izdihamihim lisima'il Qur'an minhu. Jadi pada saat itu ketika Nabi Muhammad SAW beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jin-jin itu hadir semuanya. Kenapa? Jin itu ingin mendengarkan Al-Qur'an, lisima'il Qur'an minhu. Jadi khusus kepada Nabi Muhammad SAW yang diberikan satu keistimewaan, itu bisa berdakwah kepada kalangan jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'na farum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakanlah ya Muhammad bahwa aku telah diwahyukan kepadaku bahwa ada di antara golongan-golongan jin itu yang mendengarkan Al-Qur'an. Mereka mengatakan qalu sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan Al-Qur'an dan kami menjadi terheran-heran dengan itu. Nah, karena dia sudah mengetahui bahwa Al-Quran min indillahi subhanahu wa ta'ala, bahasanya yang begitu memukau, mereka datang berbondong-bondong berada di sekitar Rasulullah SAW untuk mendengarkan Al-Quran itu. Ini bukan tujuannya untuk mengintai apa ya. Dia ingin mengetahui, dan jin-jin yang datang adalah jin-jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi satu lagi mungkin ya, satu lagi ini. Bagaimana menyikapi dari hasil sholat istikharah, apa melalui mimpi atau yang lain? Mohon dijelaskan. Janganlah menjadikan mimpi sebagai satu dasar hukum. Apalah artinya sebuah mimpi? Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa mimpi itu ada dua. Mimpinya para nabi dan mimpinya manusia. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Mimpinya manusia itu ada tiga. Ada mimpi yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimpi buruk dari syaitan. Yang ketiga adalah bunga tidur. Yang kebanyakannya adalah bunga tidur. Bercanda gini-gini, melihat apa nanti masuk dalam mimpi.
Karena itu janganlah menjadikan mimpi itu sebagai satu dasar hukum. Dia istikharah kemudian apakah dia harus melihat diperlihatkan dalam mimpi? Enggak juga. Istikharah tujuannya adalah supaya nanti ketika dia memilih sesuatu itu, dia sudah tawakal menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak menyesal. Tidak selamanya orang yang ketika istikharah itu pilihannya benar. Tidak selamanya itu benar. Nah, ketika dia tidak benar itu dia sudah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak menyalahkan si A, si B, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jadi jangan sampai wah ini saya belum dapat mimpi ini. Enggak seperti itu. Jadi mimpi janganlah dijadikan sebagai satu dasar hukum bahwa tujuan kita istikharah adalah untuk menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak menyesal nanti pada saat memilih. Baik itu pilihan kita itu tepat ataupun tidak tepat. Baik, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa asykurukum ala husni istimamikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.